Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Anak-anak ustadz, anak-anak soleh dan solehah, ayah dan bunda beserta keluarga di rumah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada hari ini dan di hari-hari yang akan datang kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena sampai detik ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat. Salah satunya yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan tidak lupa pula yaitu nikmat berpuasa di bulan suci Ramadan kali ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah rabbil alamin, tidak terasa kurang lebih 22 hari lamanya kita telah menjalani ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Menahan lapar, menahan haus, menahan emosi telah kita lewati bersama. Nah, anak-anak ustadz, anak-anak soleh dan solehah, ayah dan bunda yang berada di rumah, perlu kita ketahui bersama bahwasanya salah satu nama bulan Ramadan yaitu adalah bulan kesabaran. Kira-kira mengapa Ramadan disebut sebagai bulan kesabaran? Ya, Ramadan disebut sebagai bulan kesabaran karena pada bulan suci Ramadan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa. Di mana puasa itu adalah separuh dari kesabaran. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, as-saumu nisfu sabr. Apa? As-saumu nisfu sabr. Yang artinya puasa itu adalah separuh dari kesabaran. Hadis riwayat Tirmizi. Dalam bulan suci Ramadan, kaum muslimin berlomba-lomba untuk berpuasa, berlomba-lomba untuk meningkatkan kualitas puasa dan ibadahnya. Dan juga kaum muslimin dididik untuk apa? Untuk bersabar, menahan diri dari lapar, haus, emosi, amarah, dan lain-lain yang dapat membatalkan puasa. Jadi dalam bulan suci Ramadan ini tidak lebih selama kurang 30 hari kita berlatih untuk bersabar. Nah, bersabar itu sendiri kata Allah SWT banyak keutamaan-keutamaannya. Salah satunya paling sedikit setidaknya ada 4 keutamaan orang-orang yang bersabar disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama yaitu pahala tanpa batas. Keutamaan sabar yang pertama yaitu pahala yang tiada batasnya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Az-Zumar ayat 10 yang artinya sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan mereka pahala yang tanpa batas. Menarik bukan? Bahwasanya sabar kita diberikan pahala yang begitu banyak, pahala yang tanpa batas mengalir seumur hidup kita. Kemudian keutamaan yang kedua yaitu mendapatkan ma'iyatullah. Apakah itu ma'iyatullah? Ma'iyatullah adalah dekat dengan Allah, kebersamaan kita dengan Allah. Orang-orang yang bersabar itu dekat dengan Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 153. Ayat ini begitu populer ketika orang-orang bersabar menghadapi cobaan, yaitu innallaha ma'as sabirin. Yang artinya sesungguhnya Allah bersama-sama orang yang sabar. Nah, sudah sabar diberikan pahala yang tanpa batas. Yang kedua yaitu dekat dengan Allah. Siapa makhluk di bumi ini yang tidak ingin dekat dengan Allah? Tidak ada. Nah, maka dari itu kita harus bersabar. Itu keutamaan yang kedua, masih yang kedua anak-anak. Kemudian yang ketiga
yaitu kunci kebaikan. Bersama sabar, maksud Ustadz, bersama syukur, sabar adalah kunci kebaikan. Sesungguhnya seseorang yang baik di sisi Allah itu ketika mampu mengkombinasikan antara syukur dan sabar. Kemudian yang keempat yaitu apa? Itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai orang sabar, selain diberikan pahala yang tanpa batas, kemudian dekat dengan Allah, mendapatkan ma'iyatullah. Kemudian yang ketiga yaitu kunci kebaikan, yang keempat dicintai Allah SWT. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 146, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang sabar itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana anak-anak soleh dan solehah, ayah dan bunda yang berada di rumah? Tentu kita setelah Ustadz memberikan keutamaan-keutamaan sabar ini, tentu kita ingin menjadi orang-orang yang sabar. Tapi perlu dicatat, definisi sabar dalam Islam dan anggapan orang banyak itu berbeda. Orang lain beranggapan bahwa sabar itu pasrah, menerima keadaan tanpa adanya perlawanan, tanpa adanya usaha. Islam tidak mengajarkan demikian. Islam mengajarkan bahwasanya orang yang sabar itu setidaknya ada 3 hal. Sabar pada 3 hal. Yang pertama yaitu sabar dalam ketaatan. Tentunya kita sebagai manusia, hamba Allah Subhanahu wa taala, diciptakan ke dunia yaitu semata-mata untuk menyembah pada Allah Subhanahu wa taala. Menyembah dalam artian yaitu menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Itulah salah satu tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu sabar dalam meninggalkan larangan. Berhubung dengan yang pertama tadi, sabar dalam ketaatan, sabar dalam meninggalkan larangan, juga kita sebagai tugas manusia, hamba Allah SWT juga sabar dalam meninggalkan larangan. Sabar untuk tidak melakukan maksiat. Karena apa? Karena sejatinya yang enak-enak itu malah dilarang oleh Islam. Contohnya bermalas-malasan. Enak bukan? Tidur-tiduran, tidak produktif, tidak mengerjakan sesuatu yang bermanfaat. Tentu malas-malasan itu adalah salah satu sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah sabar dalam musibah. Tidak ada manusia di muka bumi ini, tidak ada makhluk di muka bumi ini tidak mendapatkan musibah, ujian dan cobaan. Nah, ketika kita diberikan ujian, musibah, cobaan, apa yang harus kita lakukan? Bersabar dan berdoa. Sabar adalah kunci pentingnya. Jadi percayalah ketika musibah datang, ujian datang, cobaan datang pada kita, percayalah bahwasanya Allah tidak memberikan ujian, cobaan dan musibah tidak sesuai dengan kemampuan kita. Allah yakin bahwasanya kita bisa melalui itu semua. Yaitu apa kuncinya? Dengan bersabar dan berdoa. Nah, itu tadi hakikat-hakikat dalam sabar dan juga keutamaan dalam sabar. Jadi kesimpulannya, selama kurang lebih 30 hari lamanya di bulan suci Ramadan, kita apa? Kita belajar. Dalam artian di Ramadan ini adalah sekolah kesabaran. Kenapa Ustadz sebut demikian? Karena hampir 30 hari lamanya kita belajar untuk apa? Untuk bersabar, melatih diri sendiri, melatih badan. Untuk apa? Menahan diri dari makan dan minum, menahan diri dari amarah dan emosi, dan banyak menahan hal-hal yang membatalkan puasa. Demi apa? Demi untuk mendapatkan hikmah dari puasa itu sendiri. Baik anak-anak soleh dan soleha, ayah dan bunda beserta keluarga di rumah, mungkin sedikit itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat baik untuk saya pribadi, Ustadz pribadi, maupun untuk anak-anak Ustadz semua, ayah dan bunda beserta keluarga di rumah. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, warido wal inayah, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.